Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, masyarakat Kabupaten Kerinci, khususnya di Kecamatan Sula. Saya hanyalah seorang pengamat kebudayaan Kerinci, terutama di daerah Sula. Di sini saya ingin memaparkan kepada kita semua bagaimana cara orang tua di zaman dahulu memberikan pendidikan, akhlak, budi pekerti terhadap anak-anak mereka. Tidak lain dan tidak bukan melalui dongeng sebelum tidur atau pelipur lara, baik itu berupa legenda, hikayat, dongeng, fabel, cerita perjuangan, cerita cinta, dan lain sebagainya. Melalui cerita tutur pelipur lara sebelum tidur ini yang diceritakan dengan berbagai cara, ada yang berbentuk nyanyian, rintihan, ataupun ma'atap meratap, dan juga dengan cerita yang semangat, berpantun, dan lain sebagainya. Sehingga diharapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita tersebut merasuk ke dalam diri pribadi dan keseharian anak-anak mereka pada zaman dahulu. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1980-an ke bawah, di mana saya pun sendiri masih ingat ketika bermalam di ladang. Tatkala sebelum tidur, ayah saya sering bersenandung bercerita tentang berbagai macam hal. Yang paling terkenal dongeng sebelum tidur di daerah Sula itu cerita tentang Kambek Pergi Mengalah. Kambek pergi ngalah ini, kambek itu kambing, pergi ngalah itu mengumpulkan ikan, mengambil ikan di sungai. Di sana terdapat juga pesan moral untuk anak-anak mereka dan paling tidak untuk menghibur jiwa mereka. Dan ada juga cerita yang saya dengar itu kisah Beruk 7 beradik, di mana anak beruk yang paling tua ini menunggu kepulangan ibunya karena perutnya sudah lapar, membawa pisang, makanan, dan lain sebagainya. Namun sampai menjelang malam ibunya tak kunjung datang. Ketika adik-adik daripada ibunya ini pulang membawa makanan, tidak mau memberikan dia satu biji pun, kecuali yang terakhir atau yang si bungsu, ibu bungsunya yang memang belum punya suami, mengadopsi anak beruk tersebut dan dibesarkannya. Nah, nilai-nilai pesan-pesan moral yang terkandung di dalam cerita, dongeng, legenda, hikayat, dan lain sebagainya di Kerinci ini sehingga merasuk ke dalam pribadi jiwa anak. Secara tidak langsung pribadi mereka, akhlak mereka akan berubah dan paling tidak ia akan dapat meniru, meneladani kisah-kisah dan cerita tersebut. Di samping diselipi dengan cerita-cerita agama. Oke, sampai jumpa di lain waktu. See you.